Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang media interaktif. Nah, di sini saya akan membahas tentang media interaktif, yaitu media pembelajaran interaktif menurut cerpen siswa kelas 11 SMA. Nah, saya ulangi lagi. Di sini saya membahas tentang media pembelajaran interaktif menulis cerpen untuk siswa kelas 11 SMA. Nah, di sini untuk uraian materi, menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang wajib siswa kuasai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mulai dari menulis kebahasaan seperti menulis teks, pidato, dan menulis sastra seperti menulis puisi atau cerpen. Nah, dalam praktiknya siswa membentuk waktu yang lebih lama dan menulis sebuah cerpen dibandingkan menulis teks berita. Banyak faktor yang mempengaruhi lambatnya siswa dalam memproduksi sebuah teks cerpen. Nah, pada saat kompetisi dasar mata pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMA pada kelas 11 atau X1 kurikulum 2013, siswa diharapkan mampu memproduksi sebuah teks cerpen untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Nah, proses pembelajaran bahasa Indonesia bukan sekedar pengajaran mengenai teori-teori sastra, akan tetapi siswa juga dituntut untuk dapat mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaannya melalui sebuah karya sastra, yaitu cerpen. Nah, media memang merupakan sebuah peranan dalam pembelajaran. Dengan media, pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, siswa dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Selain itu, siswa juga lebih mudah dalam mengaplikasikan materi yang dipahami. Selain itu, ada beberapa manfaat lain di pembelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama itu, menarik perhatian siswa terhadap materi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, membantu siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Nah, melihat manfaat yang dapat dirasakan dengan penggunaan media pembelajaran, guru atau kita sebagai guru harus mampu memanfaatkan media belajar yang kompleks seperti video, film, atau media pembelajaran yang sederhana. Nah, dalam penulis cerpen, media sering digunakan oleh guru sederhana berbasis teks, yaitu contoh seperti cerpen. Biasanya teks cerpen yang dihadirkan hanya satu contoh teks seperti cerpen saja. Kurang referensi yang diberikan oleh guru membuat siswa kemudian hanya terpaku pada satu contoh teks yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, jika hanya dihadirkan satu contoh teks cerpen saja, bisa dipastikan gaya ataupun hasil dari tulisan siswa akan seragam. Nah, sekarang banyak sekolah yang meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas demi menunjang kualitas pembelajaran. Nah, kelas yang sudah dilengkapi oleh komputer, misalnya LCD dan pengeras suara. Nah, di situ siswa perlu pergi atau untuk menggunakan kualitas LCD tersebut begitu. Nah, kemudian di sini media pembelajaran juga mempunyai banyak keunggulan. Salah satunya adalah dapat menyajikan informasi berupa teks, gambar, foto, ataupun suara yang bersamaan. Nah, di sini untuk landasan teori, yang pertama hakikat cerpen. Cerpen adalah cerita yang hanya menceritakan satu peristiwa dari keseluruhan kehidupan pelakunya. Jadi, cerpen adalah sebuah karya sastra yang cenderung atau pendek dan tidak kompleks dilihat dari ruangan masalah yang ada tetapi utuh sebagai sebuah karya sastra fiktif yang dapat dibaca dalam waktu yang singkat. Nah, di sini ciri-ciri cerita pendek atau cerpen, yang pertama itu jalannya cerita pendek. Begitu. Jalannya sebuah cerita yang pendek. Untuk jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Berasal dari kehidupan yang sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Yang kelima, tokohnya digambarkan mengalami konflik hingga dapat penyelesaian. Pemakaian kata sederhana,
Kesan yang ditinggalkan sangat mendalam. Yang kedelapan, hanya menceritakan satu kejadian. Yang 9, alur cerita tunggal. Kemudian untuk hakikat media pembelajaran, kata media itu berasal dari yang kita ketahui, itu secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa apabila sebuah media pembawa pesan atau informasi bertujuan interaksional untuk mengandung masuk-masuk mengajar yang disebut sebuah media pembelajaran yang berbasis begitu pun web atau yang lain. Nah, media pembelajaran interaktif. Seiring dengan perkembangan teknologi, tersedia bermacam pembelajaran. Ada 5 media dalam 5 kelompok, yaitu satu media berbasis manusia seperti guru, yang kedua berbasis seperti cetak buku, yang ketiga media berbasis visual seperti peta, yang keempat media berbasis audio visual seperti rekaman video, dan yang kelima berbasis komputer seperti interaktif begitu. Nah, di sini analisis tentang media pembelajaran. Dalam media pembelajaran cerita pendek ini, itu secara tertulis, di sekolah perlu memerlukan pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk menyusun teks cerpen dan juga memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan bisa mendorong siswa untuk aktif dan kreatif sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan siswa menyusun teks cerita pendek. Nah, penggunaan media pembelajaran yang dapat kita memberikan atau tepat memberikan dampak pembelajaran yang dapat mengajak siswa untuk aktif dan kreatif sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, media pembelajaran menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik dan sumber belajar. Nah, kemudian alasan memilih media pembelajaran. Di sini siswa dapat memilih media pembelajaran dengan 3 cara yang dapat membantu siswa mengetahui media yang cocok untuk mereka begitu. Yang pertama, 78 siswa SMA yang tercantum dalam buku pembelajaran. Yang kedua, 11% siswa memilih cerpen dari buku pelajaran yang menambah cerpen dari sumber yang lain. Yang ketiga, 11% memilih cerpen yang berbagai sumber dan sering mengesampingkan cerpen yang ada di dalam buku pelajaran. Nah, yang pertama, siswa memilih cerpen pembelajaran memiliki alasan, yaitu mudah didapatkan. Semua siswa memiliki lebih terprogram, biasanya sudah dibaca di rumah sehingga proses belajar lebih mudah, lebih praktis, dan semua siswa sudah siap dengan cerpen yang diajarkan oleh guru. Nah, yang kedua, memilih cerpen dari buku pembelajaran dari sumber lain memiliki alasan siswa telah mempunyai cerpen yang mempermudah proses pembelajaran dan dalam rangka memberi latihan untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru yang memilih cerpen dari koran. Yang ketiga, cerpen itu sangat banyak sehingga guru tidak dapat mengandalkan cerpen yang dari buku pembelajaran saja. Bahkan cerpen dalam buku pelajaran terbatas. Padahal di luar kelas, siswa berhadapan dengan dunia sastra yang begitu luas. Perlu memberikan bacaan yang beragam. Jadi, disitulah dapat disimpulkan atau kita dapat mengetahui media apa yang cocok untuk siswa pada pembelajaran tentang cerpen. Nah, di sini analisis materi. Karena pada pembelajaran bahasa Indonesia ada hubungan pembelajaran interaktif dengan cerpen, karena cerpen merupakan bagian dari atau bahasan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Karena di dalam apel ini merupakan sebuah cerita pendek yang di dalamnya ada cerita yang menarik dan emosional. Jadi materi ini merupakan sesuatu yang perlu dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian analisis kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu A, teori psikologi anak. Nah,
kebutuhan akan rasa harga diri, dan kebutuhan akan rasa kasih sayang yang dimiliki. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Nah, untuk teori warna, yang pertama itu hitam. Hitam sebagai warna yang tertua atau gelap, dengan sendirinya menjadi lambang untuk sifat gulita dan kegelapan atau juga dalam hal emosi. Nah, yang kedua, putih sebagai warna paling terang melambangkan cahaya kesucian. Yang ketiga, abu-abu merupakan warna yang paling netral dan tidak ada sifat atau kehidupan spesifik. Yang keempat, merah. Merah bersifat menaklukkan, ekspansif atau meluas, dominan atau berkuasa, aktif dan vital atau hidup. Kemudian kuning. Kuning dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam merupakan wakil dari hal-hal atau benda yang bersifat cahaya, momentum, dan mengesankan sesuatu. Kemudian biru. Biru sebagai warna yang menimbulkan kesan dalam sesuatu atau DDFT, sifat yang tak terhingga dan tersendan, di samping itu memiliki sifat tantangan. Kemudian hijau. Hijau mempunyai sifat keseimbangan dan keselarasan, membangkitkan ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya baru. Nah, kemudian analisis kebutuhan warna yang sesuai dengan peserta didik. Pemilihan warna berpengaruh ke menarikan media. Warna dasar yang digunakan dalam media ini adalah hitam. Dan untuk background, tulisan menggunakan warna putih yang akan dipotong membentuk awan. Dan lingkaran warna dipotong melingkar agar siswa dapat melihat media ini dengan jelas dan mereka tertarik karena warna media yang terang atau kontras begitu. Kemudian kita ke masuk storyboard. Pada tampilan awal itu nama saya tentang media pembelajaran bahasa Indonesia cerpen kelas 11 SMA. Di sini untuk background yang berwarna putih, font yang berwarna putih dan oranye yang dipakai Times New Roman dengan ukuran 12 sampai 16. Specs text yang berwarna hitam, tulisan Andika Vanita Tarigan berwarna biru dan dilapisi dengan sepisi warna putih dan dengan stok warna Kemudian untuk background yang digunakan tentang cerpen yaitu shape SKD, uraian dengan rangkuman menggunakan shape warna putih keabu-abuan dan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 sampai 16. Kemudian untuk background dengan menggunakan latar gradient hijau menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 sampai 16. Dengan uraian mengidentifikasi, merancang konsep, merancang isi, menggunakan sistem pembelajaran sistem. Nah, berdasarkan analisis angkat kebutuhan sebagai besaran siswa itu pada kesimpulan juga sama dengan Times New Roman ukuran 12 sampai 16. Storyboard. Di sini saya membahas tentang PPT saya yang sudah saya buat, yaitu PowerPoint, storyboard, tampilan awal, yaitu media pembelajaran bahasa Indonesia atau bisa dikatakan media pembelajaran interaktif bahasa Indonesia atau cerpen kelas 11 SMA. Dibuat oleh saya sendiri yang dikepala Tarigan. Pada menu utama, karena pada mata pelajaran ini atau bahasa Indonesia ada hubungan pembelajaran interaktif dengan cerpen, karena cerpen merupakan bagian bahasan dari pelajaran bahasa Indonesia, karena di dalam novel ini merupakan sebuah cerita pendek yang di dalamnya ada cerita yang menarik dan emosional. Jadi materi ini merupakan sesuatu yang perlu dipelajari di dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini mungkin kita sering bertanya-tanya
Saya juga dulu pernah sebagai siswa, karena saya bertanya begitu. Begini, apa itu cerpen? Cerpen adalah sebuah cerita panjang, berceritanya sekitar atau berkisar 5.000 kata dan tidak lebih dari 10.000 kata, yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh dalam cerita tersebut. Nah, kemudian materi. Nah, maaf sebelumnya, di sini kita akan masuk tentang SKDK. Nah, pada standar kompetensi yang perlu itu sebagai siswa, yang pertama itu karakteristik pada peserta didik. Karakteristik yang perlu dapat dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, memberikan materi yang jelas dan melakukan pendekatan. Yang ketiga, pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, menyusun sebuah silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, yang kemudian yang kompetensi dasar terbagi tiga, yaitu memahami tentang ajaran yang diberikan, tentang materi cerpen yang diberikan oleh guru atau pengajar. Yang kedua, mengerjakan tugas secara mandiri dan kreatif serta mampu menerapkan dan memahami tentang materi cerpen. Kemudian yang ketiga, siswa harus mampu mengaplikasikan atau tahu cara membuat cerpen. Nah, kemudian kita kembali ke menu utama, yaitu kita akan membahas tentang uraian. Nah, pada uraian ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi. Dan dalam mengidentifikasi peserta didik, kita sebagai guru harus melakukan pendekatan terhadap peserta didik dan mampu mengumpulkan data-data, misalkan kenapa peserta didik itu tidak pernah aktif begitu dalam proses belajar mengajar. Jadi dari situlah kita dapat mengidentifikasi peserta didik tersebut begitu. Kita sebagai seorang guru harus mengumpulkan data-data. Jadi kenapa sih siswa tersebut tidak aktif? Kenapa sih siswa seperti ini tidak begini? Jadi kita sebagai seorang guru itu harus mengumpulkan data-data tersebut begitu. Kemudian kita akan kembali ke, nah di sini kita akan merancang konsep. Nah, dalam perancangan konsep ini, peserta didik juga harus memahami bagaimana tahap-tahap pembuatan cerpen, dan peserta didik juga harus dapat menjelaskan dan mengembangkan konsep pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, sebagai peserta didik itu kita harus dapat memahami apa sih itu konsep dari peserta didik itu. Jadi mereka harus memahami dalam pembuatan cerpen tersebut, bagaimana tahap-tahap dalam pembuatan cerpen begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke merancang isi. Nah, dalam perancangan isi ini atau merancang isi, pengajar harus mengevaluasi agar dapat melihat ataupun dapat melihat nilai peserta didik itu. Apakah mereka paham atau mengetahui? Apakah pengajar itu terangkan atau sampaikan? Apakah yang pengajar itu terangkan atau sampaikan? Dan dari situ pengajar juga dapat merancang agar peserta didik tersebut memahami dan mengerti apa yang pengajar itu sampaikan. Begitu. Nah, kemudian merancang sistem. Nah, dalam perancangan sistem ini adalah sebuah kumpulan aktivitas yang menggambarkan sebuah sistem atau bagaimana sistem itu akan berjalan begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pembelajaran sistem ini adalah bagaimana cara seorang guru itu bisa membuat peserta didik itu mengerti dan memaham begitu. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus membuat sebuah kelompok diskusi antara siswa yang supaya peserta didik itu mengerti begitu, dapat bertukar pikiran, dan juga dapat kita sebagai seorang guru juga dapat membimbing siswa itu agar mereka juga dapat dan tidak takut untuk membuat suatu kesimpulan begitu, dan menanamkan sikap yang percaya diri dan diri, misalkan dalam hal bertanya tentang materi yang guru sampaikan begitu, dan menanamkan sikap yang attitude dalam hal apa saja, meskipun itu hal kecil, misalkan hal yang bertanya begitu. Nah, di evaluasi ini adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam bentuk penilaian dari guru bisa dari karakteristik, bisa dilihat dari moral dan sikap.
keseharian siswa. Keaktifan siswa diperlukan dalam sikap pembelajaran karena juga guru dapat melihat aktif apakah siswa tersebut mengerti atau tidak dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, dan penilaian guru juga bisa berupa penilaian tanya jawab, penilaian dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan penilaian ujian begitu. Dari evaluasi yang dilakukan oleh guru dapat memberikan nilai. Misalkan nilai sikap itu kelulusannya harus 75, ujian harus ujian tengah semester itu harus 78, dan ujian UAS atau ujian standar kelulusan harus mencapai nilai 78 begitu. Jadi di sini misalkan sudah saya buat contoh, misalkan Zarwo saya sikap 70, ujian tengah semester 80, UAS 89, Sapo 80, UTS 90, UAS 90. Nah, yang pertama itu sikap tidak lulus, namun untuk UTS dan UAS itu dapat menutupi sikap siswa tersebut begitu, meskipun karena sikap yang siswa tersebut tidak terlalu beretika begitu. Dan kedua, telah memenuhi standar yang telah ada begitu. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan laporan tentang pembahasan tentang pengembangan media pembelajaran interaktif melalui cerpen untuk SMA atau kelas 11 SMA dapat disimpulkan sebagai berikut. Satu itu, berdasarkan analisis akan kebutuhan sebagian besar siswa mengaku tidak tertarik untuk menulis cerpen. Kenapa? Salah satunya faktornya adalah karena pembelajaran menulis cerpen dilakukan dengan metode ceramah dan menggunakan media sederhana seperti buku, teks, dan satu contoh cerpen begitu. Selain itu juga guru juga mengalami kesulitan untuk menemukan media alternatif yang mudah diaplikasikan di kelas. Oleh karena itu diperlukan adanya media alternatif yang lebih menarik dan inovatif. Yang kedua, media pengembangan oleh peneliti adalah media pembelajaran menulis cerpen berbasis audiovisual guna memanfaatkan secara optimal fasilitas di sekolah yang telah tersedia. Kemudian media pembelajaran interaktif menulis cerpen berisi yang pertama itu materi tentang cerpen seperti ciri unsur pembangunan cerpen. Yang kedua, langkah menulis cerpen yang mudah diikuti oleh siswa. Dan yang ketiga, beberapa contoh cerpen begitu. Bukan hanya satu contoh, karena siswa itu harus membutuhkan beberapa contoh karena membandingkan mana yang menurut mereka yang paling bagus, cerpen atau yang paling menarik begitu. Yang terakhir, yang ketiga, nilai rata-rata keseluruhan aspek yang perlu melalui ujian validasi dari ahli dalam bidang media pembelajaran dan sastra Indonesia yaitu sebesar 80,63 dan masuk dalam kategori terbaik begitu. Nah, mungkin hanya inilah materi yang telah saya sampaikan. Mungkin masih banyak kesalahan atau kritik dari teman-teman atau dari dosen pembimbing. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.